Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang ternyata rindu tak tertahankan lagi ke kamu. Yang ternyata rindu tak tertahankan lagi ke kamu. Sora akan selalu tekenin dan ingetin selalu ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar kalau kamu pingin energinya fokus cuma sama kamu doang ya. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya, energi dari seseorang ya yang rindu sudah tidak tertahankan lagi sama kamu. Yang rindu sudah tak tertahankan lagi sama kamu. Siapa orang ini? Teman-teman, orang ini itu orang yang sedang menyendiri ya. Jadi mungkin banget dia itu menarik diri dari kamu, atau bahkan mungkin menarik diri dari sosial. Jadi mungkin dia juga banyak sendirian, banyak menjauhi keramaian atau kumpul-kumpul. Mungkin biasanya dia keluar sama teman-temannya atau apa gitu ya, tapi sekarang mungkin lebih seneng untuk sendirian dulu ya. Sedang banyak mungkin yang sedang dia pikirkan, banyak hal yang sedang dia refleksikan tentang masalah hidupnya dia ya teman-teman, atau tentang kehidupannya dia ya. Banyak faktor di sini, mungkin tentang masa depannya dia, atau justru tentang hal-hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi kayak flashback gitu ya, apa aja sih yang selama ini aku sudah lakukan ya, karena ini adalah energi dari The Hermit ya, energi dari bisa saja berarti adalah menarik diri. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu lebih memilih untuk sendiri supaya lebih tenang, supaya dia bisa lebih clear, lebih bisa berpikir dengan jelas. Dan ini juga adalah seseorang yang mencoba untuk mungkin mencari titik terang ya dari kehidupannya dia yang mungkin perlu banyak direnungkan. Mungkin sebelum-sebelumnya dia banyak mengambil keputusan-keputusan atau langkah-langkah hidup yang ya dikatakan mungkin entah ada kesalahan disengaja atau tidak gitu ya. Jadi itu sedang dia pikirkan, dan mungkin sekali jadinya karena dia menarik diri jadi lebih banyak diam. Mungkin komunikasi sama kamu itu tidak ada ya, mungkin karena dia memilih berdiam diri, mungkin tidak ada komunikasi sama kamu, atau walaupun ada mungkin lebih kepada komunikasinya seadanya, sekedar untuk berkabar kalau oke, tapi mungkin nggak banyak ngobrol, nggak banyak bercerita dan sebagainya ya. Lalu ada di energi The Chariot ya. Kenapa sih dia itu banyak berpikir untuk merefleksikan diri ya? Karena orang ini itu sebenarnya punya keinginan ke depannya untuk bisa ada satu kesuksesan atau satu keberhasilan ya. Jadi ini ada satu keinginan untuk berjuang ke depannya seperti apa ya. Jadi makanya sebelum dia melangkah ke depannya seperti apa ya, dia memilih untuk menarik diri dan memikirkan segala sesuatunya. Karena mungkin saja ada target yang sedang dia tuju, mungkin banget dia masih punya mimpi atau ambisi yang sedang dia pikirkan, apakah memang benar ambisi itu bisa dia capai gitu ya teman-teman, dan sebagainya ya. Jadi untuk pekerjaan, orang ini mungkin sekali pekerjaannya itu banyak membuat dia sibuk dengan mobilitas, mungkin dia merantau, atau dia mungkin harus banyak berperjalanan dalam pekerjaannya gitu ya. Atau memang pekerjaan dia itu berhubungan dengan yang traveling atau yang harus banyak bergerak gitu ya. Ada energi Temperance. Orang ini itu secara perasaan mungkin saja sedang berusaha menenangkan diri ya. Jadi moodnya dia itu sedang dia coba untuk tenangin. Karena di sini mungkin banget dia butuh yang namanya kesabaran. Jadi mungkin dalam kesendirian dia itu pun dia mencoba untuk lebih banyak mendekatkan diri sama yang di atas gitu ya. Dan mungkin banget dia butuh energi, mungkin karena banyak stres, banyak gelisah, dia jadi tidak tenang. Maka dia lebih memilih untuk batinnya itu banyak ditenangkan ya. Dan orang ini mungkin banget ketika dia memang lagi nggak tenang, dia pasti, kamu tahu mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, dia senang untuk narik diri ya. Dan dia memang sangat butuh seseorang yang mungkin bisa memahami dia secara emosional teman-teman ya.
Ada energi two of swords. Jadi mungkin banget nih orang ini sedang stagnan, sedang ada sesuatu yang dia pikirkan, sedang ada sesuatu yang dia pertimbangkan tentang sebuah keputusan. Ya, ada yang sedang jadi pertimbangan di sini. Entah ini kalau surat di sini ada dua ya, jadi ada dualitas. Mungkin salah satunya adalah mau melanjutkan hubungan dengan kamu atau tidak. Mungkin saja antara mau memilih kamu atau memilih yang lain, atau memilih yang lain itu belum tentu orang ketiga. Bisa saja kalau tidak mendapat restu, mungkin antara memilih kamu dengan keluarganya. Mungkin Anda yang harus memilih antara kamu dengan keadaan dia, gitu ya. Atau mungkin kerjaannya atau situasinya dia, atau memang dia lebih baik sendiri ya. Kalau ada beberapa orang ya, kalau memang belum siap secara banyak hal gitu ya, jadi kan dia memikirkan gitu loh pertimbangannya, apakah memang aku sudah cukup siap gitu ya kalau harus punya seseorang. Orang ini punya banyak energi, keinginan untuk bergerak. Artinya memang banyak hal yang masih ingin dia kerjakan, banyak hal yang mungkin masih menjadi satu fokusnya dia. Jadi masih banyak hal yang mungkin sekali ingin dia lakukan ya. Sekarang kita coba lihat apa yang mungkin jadi concernnya dia, yang sedang dia pikirkan. Selain ada hal-hal tadi, ada pertimbangan-pertimbangan tadi, kita lihat ya, ada concern apa, atau ada yang menjadi bahan pertimbangan apa untuk dia dalam menjadi suatu isu atau menjadi suatu hal dalam hubungan ini yang dipikirkan. Yang pertama, energi self love ya teman-teman. Jadi mungkin saja yang pertama, ada beberapa hal yang Sora lihat di sini. Yang pertama, mungkin banget dia itu menyadari bahwa dia itu masih dalam kondisi dia itu lebih banyak fokusnya untuk ke diri dia sendiri gitu loh intinya. Karena diri dia mungkin saja masih banyak belum tertaking care atau belum terurus dengan baik karena dia sendiri masih punya banyak masalah. Ya, jadi mungkin hidup dia pun dia juga masih belum happy sama hidupnya karena banyak hal yang belum berjalan baik buat dia, perencanaan belum lancar dan sebagainya. Hidup dia juga masih penuh dengan hal-hal yang belum jelas gitu ya teman-teman. Jadi sangat mungkin banget dia sendiri menyadari bahwa aku itu seperti nggak banyak bisa memberikan kamu porsi atau mungkin tidak bisa maksimal dalam memberikan perhatian sama kamu karena dia banyak lebih kepada fokus sama dirinya dia sendiri yang juga memang ya banyak yang harus dia urusin soal kehidupannya dia dan dirinya dia ya. Dan itu bisa saja ngebuat jadinya tidak ada energi keseimbangan gitu ya. Kamu mungkin jadi ngerasa kurang diperhatiin, kurang disayang gitu ya dan sebagainya. Lalu teman-teman, mungkin sekali ada energi pop out. Artinya, mungkin banget orang ini itu, kalau Sora rasa sih ada beberapa yang memang cenderung mungkin keluar masuk ya dalam hidup kamu. Jadi dia itu bisa ada, lalu dia bisa hilang teman-teman ya. Jadi dia bisa nggak terduga banget, dia bisa tidak terpetakan banget. Jadi dia bisa tiba-tiba datang, intens ke kamu, tapi lalu dia hilang gitu ya. Dan itu membuat kamu mungkin tidak nyaman ya. Kok orang ini penuh dengan energi yang tidak jelas, energi yang tidak terpola gitu ya. Karena dia bisa saja tiba-tiba hilang, tapi lalu bisa tiba-tiba datang lagi, nongol lagi. Jadi kayak on off, keluar masuk dalam hidup kamu ya. Itu mungkin juga membuat tidak nyaman. Jadi ketika emosinya dia nggak bagus, lagi berantakan, dia narik diri, ngilang. Tapi kalau dia lagi lebih banyak waktu kosong, dia baru datang ke kamu lagi, itu misalnya ya. Tuh. Dan masih banyak hal-hal yang cenderung mungkin sekali tidak dia ungkapkan atau dia tidak ceritakan sama kamu. Ada banyak hal yang kamu seperti gak tahu banyak mungkin soal dia. Atau banyak hal yang kamu ngerasa ini kayaknya masih banyak yang aku belum tahu. Entah mungkin banyak dari kalian yang belum tahu keluarganya banyak, keluarganya dalam gitu ya. Mungkin ada juga yang kalian, mungkin ada yang udah kenal sama keluarganya. Tapi ada juga yang mungkin banyak belum kenal siapa keluarganya, siapa teman-temannya, bagaimana kehidupan dia sebenarnya. Kalian nggak tahu banyak gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang kok seolah-olah mungkin disembunyikan gitu ya. Itu juga bisa menjadi suatu concern teman-teman ya. Dan sedangkan ya, ini juga ngomongin soal energi perjuangan, determine ya. Jadi mungkin ini sekarang pun jadi suatu pertimbangan dia dan juga mungkin pertimbangan kamu, apakah memang hubungan ini mau diperjuangkan ya, dengan segala situasi dan kondisinya dia ya. Dan kamu juga merasa yang hal-hal tadi gitu ya, dia masih banyak belum terbuka dan sebagainya. Jadi sebenarnya kamu pun mempertanyakan gitu ya di pikiran kamu, apakah ini memang bisa diperjuangkan, dan dia juga sama sedang memikirkan apakah ini memang bisa diperjuangkan teman-teman
Tapi energi chemistry kalian itu juga memang sangat-sangat kuat. Itu juga yang membuat sangat-sangat mungkin pada saat ini ada energi kerinduan dia yang kuat sama kamu ya teman-teman. Kenapa ada energi kerinduan yang sangat kuat sama kamu pada saat ini? Yang pertama, selain ada energi kerinduan karena dia kangen sama chemistry sama kamu, di sini juga ada energi dari shattered. Dia bisa saja merasa sangat berantakan, dia bisa saja merasa dirinya itu out-outan gitu ya, tanpa kamu teman-teman. Ya, jadi kamu mungkin sekali punya energi yang bisa menenangkan dia, energi yang bisa untuk membantu dia, dan energi yang sebenarnya serba salah yang Sora tangkap di sini ya. Ada kamu dia ngerasa mungkin jadi salah satunya ada tekanan atau pressure, tanggung jawab dan sebagainya, tapi tanpa kamu juga ada energi kehilangan yang kuat. Oke? Dan energi romansanya itu sangat kuat teman-teman ke kamu. Artinya dia itu sangat-sangat merindukan energi romantisme dengan kamu, intim, bercengkrama lagi, dekat lagi gitu ya. Hanya energi bingungnya juga banyak ya. Sebenarnya dia itu kangen, tapi bingung juga gitu ya. Kalau aku ketemu juga apakah memang masih ada jelas, apakah aku bisa memberikan sebuah kepastian, bagaimana aku harus menjelaskan dan meneruskan hubungan ini. Karena mungkin sekali hubungan kalian itu jatuhnya jadi hubungan yang membingungkan, karena banyak yang menggantung, banyak yang tidak jelas gitu ya teman-teman. Dan energi kebingungan ini juga bisa saja terjadi sama dia ketika dia nggak ada kamu bingung. Mungkin nggak ada teman untuk diskusi yang benar-benar bagus, karena kamu mungkin sama ini diskusi sama dia, ngobrol sama dia, kasih masukan untuk dia, kasih nasihat untuk dia. Dan dia itu sedang mencoba mengevaluasi teman-teman kehidupan dia dan hubungan dia dengan kamu. Tapi sebuah energi bahwa dia kangen itu tidak bisa dipungkiri. Karena di sini memang ada sebuah energi ketergantungan yang sangat besar ya. Entah dia ketergantungan secara emosional sama kamu, karena kamu biasa selalu memanjakan dia, menjadi supporter emosional dia yang terbesar. Atau memang kamu juga banyak yang dari mereka itu bergantung sama kamu secara mungkin material gitu ya, atau hal-hal lain karena kamu banyak bantu dia juga teman-teman ya. Jadi di sini ada energi kemelekatan yang dia juga belum sepenuhnya bisa lepas dari kamu, makanya energi kangennya kuat ya. Namun di balik itu semua di sini ada energi dia itu juga di satu sisi ikhlas gitu ya, dalam tanda kutip dia tuh kayak ada energi pasrah karena dia bingung, belum selesai jalan keluarnya, belum ada energi kejelasan, tapi energi kangennya juga sangat-sangat kuat ya. Apalagi kamu tuh selama ini sudah sangat bersabar sama dia, jadi energi kesabaran kamu tuh salah satu yang paling bikin dia nyaman, paling bikin dia rindu, paling bikin dia itu ngerasa bisa tenang ya, kesabaran kamu. Dan di sisi lain dia sangat mungkin dia berharap kamu tuh masih bisa bersabar dalam menghadapi situasi dan keadaan dia. Dan kenapa dia kangen banget sama kamu? Ada urusan kalian yang belum selesai, unfinished business. Karena ketika dia narik diri pun dia tidak pernah menjelaskan kenapa dia ngilang. Dia juga tidak menjelaskan ada apa sama dia, kenapa dia seperti itu dan sebagainya. Jadi kayak banyak unek-unek, banyak ganjelan hati, banyak firasat hati yang juga belum keluar teman-teman. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari kamu, detachment. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari kamu, walaupun itu bukan energi yang mudah untuk dia, teman-teman. Karena dari lubuk hati terdalam pun, dia menginginkan energi communication. Dia pingin banget berkomunikasi sama kamu, terpanggil untuk berkomunikasi lagi sama kamu, teman-teman. Ya, karena memang dia sadarin juga gitu ya, kalau namanya belum kelar, pasti ada energi yang terpanggil harus berkomunikasi, teman-teman. Dan energi sebenarnya terbatas seperti sekarang itu sebenarnya sangat-sangat menyiksa dia, karena dia itu punya energi kangen, energi rindu, energi dia butuh sama kamu ya. Dan banyak banget dari mereka yang sering banget mimpi soal kamu ya. Jadi karena terlalu kangen jadinya mimpi ya, dan dia berharap untuk bisa mewujudkan mimpi dia itu sama kamu, karena dia ada energi rindu, jadinya kangen, masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia. Apa isi hati dia yang kangen tidak tertahankan sama kamu? Dia sangat sayang kamu, my beloved ya. Jadi kamu tuh sebenarnya orang yang paling dia sayang. I can not right now. Jadi gini, kenapa dia itu banyak banget menyembunyikan dari kamu?
karena memang dia merasa dia belum bisa menjelaskan situasi dan keadaan dia sama kamu dengan baik. Mungkin dia juga belum bisa memperjuangkan kamu dengan baik, ya. Dan itu energi not right now, tidak saat ini, itu tersambung dengan energi patience atau energi sabar, ya. Jadi artinya dia merasa bahwa memang, ya, mungkin tidak saat ini, dia berharap kamu mau bersabar. Jadi dia pun dengan energi dia yang kangen banget sama kamu tidak tertahankan itu, dia merasa memang bukan sekarang waktunya. Dia masih merasa menunggu waktu yang tepat sampai dia lebih siap, ya teman-teman. Karena gimana pun juga dia butuh sama kamu, ya. Jadi orang ini yang kangen banget sama kamu, ya, itu akan datang komunikasi lagi sama kamu, tapi memang tidak sekarang. Dan dia berharap kamu sabar karena dia memang butuh kamu. Dia butuh kamu untuk nolong dia. Aku sebenarnya capek loh lari, ya, I'm tired of running. Karena orang ini banyak ngindar dari kamu karena ketidaksiapannya kan, keadaannya gitu loh. Sebenarnya dia capek dan dia kangen gitu ya, rindu kan, ada energi intim di sini. Dan kamu memberikan dia cahaya, teman-teman. Kamu tuh menerangkan kehidupannya, membuat dia merasa lebih baik gitu ya, dalam hari-harinya dia. Hanya dia merasa setelah semua ini terjadi, itu ujung-ujungnya apa gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana nih gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat, dia itu masih memikirkan, dia masih mengolah, masih berpikir, masih refleksi untuk dia tahu mau datang ke kamu harus ngomong apa, harus bagaimana. Aku bermimpi soal masa depan sama kamu. Artinya orang ini memang berharap sekali untuk punya masa depan dengan kamu, ya. Dia berharap itu, ya. Dia berharap punya masa depan sama kamu. Jadi Sora, apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kita? Yang pertama, teman-teman, banyak hal-hal dari wildcard itu adalah banyak hal-hal yang kamu mungkin belum tahu soal orang ini juga, ya. Yang nanti kamu mungkin akan tahu, teman-teman. Dan ada situasi growth. Jadi artinya situasi yang mungkin stagnan sekarang, situasi yang terlihat seperti mandek sekarang, nanti akan ada perkembangan, ya. Dan salah satunya dia juga sedang berusaha untuk menjalani ini semua sebagai proses perkembangan dia, secara pemikiran, secara jiwa, gitu ya, teman-teman. Dan di sini energi friendship, setidaknya, ya. Dia kepingin banget untuk bisa datang dan mulai lagi relationship sama kamu, paling tidak sebagai seorang teman, ya. Jadi kalaupun tidak bisa works relationship ini sebagai pasangan, dia tuh sebenarnya masih sangat-sangat kepingin untuk kamu bisa jadi temannya dia. Karena memang sparks atau chemistry atau sparks itu adalah letupan-letupan perasaan sama kamu itu sangat-sangat kuat, teman-teman, ya. Dan dia berharap kamu masih mau memberikan waktu dan kamu bisa mengerti karena ini semua masih menjadi divine timing. Ada waktu dari semesta. Jadi kalaupun tidak bisa dia bergerak sekarang atau tidak bisa dia berjalan sekarang, ini adalah masih menjadi waktu yang dari semesta. Semuanya ini masih berproses, masih menunggu waktu terbaik dari semesta, saat yang paling tepat untuk dia masih menjalani ini semua, gitu ya, teman-teman. Terus Sora, aku jadinya harus gimana ya menghadapinya, gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini memang ya belum siap, masih butuh waktu, gitu ya. Dan ini memang masih menjadi waktu dari semesta, semesta yang tahu yang terbaik untuk waktunya dalam relationship ini, akan kapan dia datang, akan gimana proses berikutnya. Tapi kita coba lihat apa yang dinasehatin kartu ke kamu, ya. Teman-teman, teruslah berjalan untuk bisa mengikhlaskan, ya, dengan artian kalian itu bisa punya energi dilegowoin, ya. Memang orang ini sangat kangen sama kamu, sangat rindu sama kamu, tapi kamu juga harus punya energi yang namanya ikhlas, ya. Kalau memang, ya, dia pembacaan ini memang tepat untuk kamu, ya, memang resonate untuk kamu, ya, di waktunya nanti orang ini akan datang, ya. Jadi sebenarnya kalau Sora bilang, ya, dari kartu cups ini banyak dari kalian yang kalau memang menyadari, punya intuisi yang bagus, akan terasa di dalam lubuk hati bahwa ini pembacaan untuk kamu atau bukan, ya. Karena kamu akan jadi beban kalau kamu memaksakan keinginan batin kamu,
ya. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian pun yang masih punya banyak tanggung jawab, masih punya banyak hal yang harus kalian kerjakan. Entah di kehidupan kalian juga, mungkin di sini kalian juga banyak yang harus jadi tulang punggung keluarga mungkin, atau banyak yang kalian juga masih membangun kehidupan kalian sendiri. Intinya di kartu Ten of Wands kalian pun juga punya tanggung jawab lain. Jadi kartu Sora tuh lebih kepada ngasih tauin bahwa jangan sampai kalian stagnan, nahan-nahan, dan kalian lupa bahwa kalian juga masih punya bagian dari diri kalian sendiri yang kalian banyak yang harus dikerjain. Intinya gitu ya. Jadi kalian pun harus fokus ke kehidupan kalian. Biarkan semesta ini berjalan dengan perencanaannya, teman-teman. Karena memang banyak hal yang masih menjadi misteri ya dalam hubungan ini gitu ya. Masih banyak hal yang mungkin belum jelas. Tapi dari sini kamu bisa belajar yang namanya kebijaksanaan, belajar mengenali intuisi kamu, belajar untuk lebih banyak bermeditasi. Kamu akan banyak dapat petunjuk dan jawaban dalam relationship ini. Gitu loh. Sora, tapi masih mungkin nggak hubungan ini bisa berjalan ya. Ada The Moon, teman-teman, intuisi kamu terdalam udah tahu jawabannya ya, gitu loh. Apalagi kalian itu udah telepati batin, terhubung. Jadi aku nggak mau bilang ini jawabannya apa, karena di lubuk hati kalian terdalam, kalau memang ini jawaban, ini pembacaan untuk kamu akan tahu gitu ya, jawabannya apa. Sebenarnya tidak usah dipertanyakan lagi ya. Hanya kadang-kadang kita itu khawatir atau mungkin nggak yakin karena merasa pemikiran kita sendiri bener nggak ya, aku halusinasi nggak ya. Tapi di kartu ini, di The Moon ini mengkonfirmasi apa yang ada di dalam pikiran kalian, apa yang di dalam pertimbangan kalian ini adalah sesuatu yang memang sudah sesuai dengan intuisi kamu ya. Apakah hubungan ini bisa jalan apa enggak? Jangan bohongi intuisi terdalam kamu, sudah ada jawabannya. Karena memang kalian pun, kamu dengan orang ini bertelepati secara batin. Jadi kalau Sora bilang, kamu support dia dengan energi ya teman-teman, energi terbaik ya. Kamu bantu dia dan kamu juga fokus sama hidup kamu, maka semesta akan datang sesuai dengan waktunya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, sesuai dengan prosesnya ya, proses kamu dan proses dia. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk memanifestasikan hal-hal positif di dalam hidupnya, silakan dibeli gelang Sunstone ini, berisi energi healing teman-teman. Udah Sora booster dengan energi healing untuk juga membantu menarik kerejekian, hal-hal positif di dalam hidup, membawa energi keberkahan ya. Dia membantu kamu untuk lebih antusias, bersemangat ya, khususnya untuk kalian yang selalu letih, lemah, lesu, nggak bersemangat ya, untuk lebih optimis menjalankan hidup gitu ya teman-teman, dan juga bisa auranya lebih ceria gitu ya. Ini bukan pelet, susuk ataupun jimatan. Harganya 255.000 kalau di Instagram Sora. Kalau di Tokopedia 275.000. Lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Bebas mau beli di mana. Oke, dan jangan lupa bahwa semua tetap harus diserahkan sama yang di atas dan kalian harus tetap bekerja. Setiap batu di Sora Tarot itu batunya jenisnya beda dan fungsi dari setiap produk yang Sora sudah keluarkan berbeda. Dan kamu bisa beli segera karena nanti kalau sudah habis tidak bisa dibeli atau di PO, dipesan dulu Sora 1 atau 2 buah itu tidak bisa. Aku harus beli dalam jumlah yang banyak. Karena ini produknya import dan dapat harga bisa murah karena aku ngambilnya banyak gitu ya. Itu aja dari Sora. Kalau kamu mau reseller bisa pembelian 1 lusin aku kasih free 1 untuk kamu dan kamu bisa jual lagi dengan harga yang kamu mau ya. Silahkan karena stok ini turun terus dan ini sudah mau tahun baru. Jadi kalau mau bisa dipakai mungkin untuk di tahun baru dan hadiah dan sebagainya bisa segera dipesan ya. Sekali lagi Sora tekankan untuk tidak ditanyakan lagi ya di kolom komentar, ditanya lagi, tidak bisa COD dan tidak bisa pengiriman di luar Indonesia. Oke, aku tidak ada. Jadi silahkan langsung bayar aja dan kalau memang mau kirim ke tempat kamu terserah ya, Singapura, Malaysia, Taiwan. Sora juga banyak customer tapi dia atur sendiri. Oke, entah dia itu mau minta saudaranya kek, temennya kek ya, aku kirimin ke teman atau saudara kamu lalu kamu atur sendiri aja baiknya gimana ya. Mau di just tip kayak ekspedisi lah, atur aja, oke? Kita coba zodiak yang terungkap. Pisces, Aries, Leo, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces, dan ada
Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang kepingin mengetahui prediksi 2025 itu seperti apa, lalu teman-teman yang atau pingin banget dibacain tarot sama Sora seperti di video YouTube ini juga boleh ya. Semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Atau Sora, aku pingin dong baca tarot, pingin belajar sendiri aja, kayaknya aku ketertarik, atau aku pingin nambah skill di tahun 2025 nanti, silahkan. Atau Sora, aku kepengen deh beli kartu di kamu, nanti aku mau belajar sendiri, silahkan. Bebas ya, ikutilah hati nurani kamu. Oke. Tapi semua berbayar ya bun, karena tarot tradernya kudu makan. Oke, UEDLAIIZEOB JYRNRW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu bookingnya dan belanjanya. Sampai kita ketemu lagi Sahara. Bye-bye. Jangan lupa main ke channel Sora Tarot ya.